Universitas Negeri Padang. Saya sendiri cuma Firza, dan dua teman saya yang ini namanya Mutia, yang satu lagi Nazila. Jadi di sini kami ada tugas biologi terapan. Di sini kami ingin meminta penjelasan dari Bapak gimana sih tentang maggot yang dimakan oleh kami sampai ini untuk menyelesaikan tugas kita. Bapak, Boleh. sebelumnya terima kasih banyak ya Pak. Jadi sebelumnya boleh kami perkenalan sama Bapak, nama Bapak dan Perkenalkan, nama saya Ade Yosifika atau dipanggil Pak Yos, pemilik stall maggot ini. baik Pak, untuk beberapa pertanyaan ini akan diajukan oleh teman-teman saya ya Pak. Silakan. Apa yang mendorong Bapak nih untuk memulai usaha budidaya manggot ini Pak? Yang sangat mendorong usaha maggot ini adalah dengan kebutuhan pribadi untuk Pakan makan ikannya, ikan, Pak. ya, makan ikan. Ya. Seperti itu juga nih, seperti ada tengok kan, kita akan pengembangan ke bebek. Di fungsi maggot ini sangat multiguna, dan bebek, ayam juga. Apakah burung juga Kak? Bisa, tergantung burungnya. Kalau burungnya mau makan maggot gitu. Iya. Ya. Boleh dibeliin Pak? Kalau boleh tahu nih, sejak kapan Bapak memulai usaha budidaya manggot ini? Kami baru mulai sekitar 10 bulan atau setahunan. Di tahun 2024 ya Pak? Iya, Januari 2024. Menurut Bapak nih Pak, apa manfaat utama dari budidaya manggot ini Pak? Manfaat utamanya, maggot ini di sisi untuk ikan, mengurangi kos pakan kita. Jadi dengan ini petani bisa lebih banyak memperoleh keuntungan karena kosnya lebih kecil dari kita menggunakan pelet. Karena memanfaatkan sampah juga ya Pak? Ya, samping itu kita memanfaatkan limbah yang merusak lingkungan kita manfaatkan dengan maggot. Iya Pak. Baik Bapak, jadi gimana sih Pak caranya pertama kali kita kalau mau membudidayakan manggot ini? Kalau teknisnya atau caranya, adik-adik mau dari indukan atau dari telur bisa. Kalau dari telur, ini tidak makan, ada indukan itu kan telur nanti kayak itu. Itu kan lalatnya, yang tentara hitam itu yang maju itu kan ada istilahnya tentara hitam, kayak lalat. Dia kasih telur kayu-kayu. Dan di telurnya akan dipanen, kita letakkan ke wadah. Setelah menetasi wadah itu, baru kita masukkan ke wadah lebih besar. Di sinilah dia fungsinya memakan limbah hasil sampah organik di sini dia. Kalau berternak manggot ini kira-kira tantangannya apa ya Pak? Tantangannya kalau untuk peternak untuk bisnis, tantangannya ada pemasaran. Yang pertama, yang kedua adalah pakan dia tuh limbahnya bukan limbah yang seperti dikira sampah masyarakat bisa diambil. Ya, semua sampah yang bisa ya sayur, buah-buahan itu pun hasilnya kurang bagus. Tapi kalau dia pakai limbah nasi bekas lebih bagus. Oh, jadi limbahnya juga dipilih ya Pak ya? Jadi kalau sayur aja dia emang besar juga, cuma kualitas maggotnya tidak bagus. Udah nih. Pak, selanjutnya untuk memanfaatkan hasil budidaya maggot ini, bagaimana maggot ini yang sudah panen itu biasanya digunakan untuk apa saja Pak? Maggot yang telah panen itu saya manfaatkan untuk kepentingan kebutuhan dari ikan. Kalau berlebih ada permintaan baru saya jual. Yang saya utamakan untuk usaha deh. Berarti ikan bisa makan maggot? Iya. Pak? Ikan ini makan maggot semua. Ikan apa itu Pak? Ikan patin, ikan lele, ikan nila, maggot. Bisa untuk mengurangi pelet ya, bukan untuk ganti ya. Jadi intinya jangan salah. Alternatif aja ya? Alternatif mengurangi kos istilahnya. Terus saat ini apakah pasar permintaan maggot ini cukup banyak di sini atau gimana Pak? Belum, untuk Sumatera Barat belum.
tidak, masyarakat baru belum semua orang mengetahui manfaat maggot. Berarti ini bisa dikirim saja. Kalau ada permintaan bisa. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira seberapa besar potensi keuntungan dari budidaya maggot ini Pak? Kalau keuntungannya bagus, kalau kita pemakai langsung itu bagus untuk stoknya ya. Yang biasanya kita memakai pellet setiap 10 karung, dengan adanya maggot kita cuma pakai 5, berarti kan separuh gitu. Dengan perbandingan harga lebih separuh dari pellet. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, bagi kami yang pemula ini apa saran Bapak untuk dapat mencoba budidaya? Kalau pemula untuk mencoba budidaya maggot tidak harus kita siapkan dulu pemakaian kita, bukan untuk komersil ya. Nah, jangan untuk dijual, manfaatkan dulu. Kalau enggak, maggot ini 14 hari 15 hari tidak bisa dipakai lagi. Tanya dia umurnya 15 hari tuh, 15 hari kalau enggak tuh dia jadi induk lagi dia. Nah, Berarti yang dimanfaatkan itu anakannya Pak? bukan yang itu maggot, ulat itu yang dimanfaatkan juga. Ya itu kan tuh mau jadi lalat, dia setelah putih itu lewat dari 15 hari dia udah berubah warna kuning langsung hitam jadi kepompong lagi lalat dia lagi, jadi siklus dia terus dari lalatnya dia bertelur jadi ulat lagi dia lagi keluar. Kalau dari yang mungkin Pak sendiri ada beberapa saya baca katanya harga kalau dijual ya Pak, harga maggot itu yang udah dewasa yang indukannya yang lebih mahal Pak dibanding Ya indukan, karena indukan itu lebih mahal, tapi kan tidak semua orang butuh indukan. Untuk pemasaran indukan berapa lah, sekilo itu udah banyak. Tapi untuk konsumen ini yang lebih bagus satu. masih penggunaan pribadi bukan untuk komersil ya Pak? Kalau kita mau usaha itu utamakan usaha kita itu, baru sisanya bisa dijual. Jadi kalau kita bikin untuk dijual aja dan dibeli orang usahanya gimana? Bang, ini sosialisasinya sampai sekarang saya belum mas karena saya mandiri ya, bukan kerjasama ini sekarang kerjasama pun. Ya, arahan dari pemerintah daerah mau ini, cuma saya juga bergerak sendiri tanpa dukungan. Semen Padang juga bergerak sendiri sama banyak bantuan seperti ini dia promotor bahkan. Katanya kalau untuk maggot ini lumayan banyak kan Pak makanan untuk Makannya banyak iya kan Pak? Ya dia makanya permasalahan yang besar itu pakan. Nah, pakan permasalahan. Nah, kayak gitu. Kalau untuk bisnis ya, tapi kalau kita usaha ini tidak ada masalah. Ada hak sampah itu, yang masih yang di sampah ini. Kalau dari masyarakat, limbah masyarakat tidak mencukupi. Warung nasi pun limbahnya cuma segini lah. Dia per kilonya 1 kilo maggot itu sampai panen itu menghabiskan 4 kilo sampah. 4 kilo 1 kilo maggot. Ada 100 kilo berarti 400 kilo. Ya. Sampah organik per kilo. Dengan budidaya maggot ini itu bisa sebagai pakan ikan ya Pak. Terus kan mungkin nggak bisa untuk mengelola sebagai apa ya kan budidaya magotnya. Ya. Kerjasama ini gimana? Ya harus menahan suruh panen ini kan dia kerjanya di situ. Dia makan memanennya di telur dia mengikuti cuma ada kalau dikerjain sendiri mengikuti. Untuk perawatan manggotnya gimana Pak? Perawatan enggak? Enggak, pokoknya kasih makan. Habis makannya kasih makan enggak? Makannya lagi. Enggak perlu dikasih vitamin pula dia. Ya, vitaminnya udah banyak tuh.
this is the number one. One is the loneliest number that you